Salam olahraga. Selamat sore rekan-rekan semua Sobat Tempo. Bertemu lagi bersama saya Febrian dalam acara Ngobrol Redaksi. Sore ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sedang hangat, yaitu terkait dengan bursa transfer khususnya di kompetisi BRI Liga 1. Nah, bersama saya sudah ada salah satu agen top pemain di BRI Liga 1, orang yang masih sangat muda, orang yang cukup luar biasa karena punya pemain-pemain hebat seperti Mo Rashid dari Persib, ada juga Taisei Marukawa di Persebaya, kemudian ada juga Jose Wilson yang baru pindah dari Persebaya ke Persela Lamongan. Ini dia Agi Eka Resi. Halo. Selamat sore Mas. Sore. Ya, Mas Agi, kita mau ngobrol seperti saya bilang tadi, kita mau ngobrol soal fenomena transfer pemain di Liga 1 ya. Ini kan kita tahu ini lagi zamannya bursa transfer. Sesibuk apa sih Mas Agi? Kalau di bursa transfer, Iya, ya, saat ini ya. saat ini itu tentatif sih, berubah-ubah. Berubah-berubah. Nggak selalu sibuk 100%. Kadang-kadang kalau overload memang selalu sibuk. Lebih dari biasanya, ya tentatif, fluktuatif gitu. Di bursa transfer ini ada berapa deal? Kalau bursa transfer ini memang kita lebih fokus ke menyelesaikan pemain-pemain yang dikatakan underperform, diputus kontraknya atau di loan. Oh gitu, dipinjemin ke klub Iya. lain ya. Karena di awal musim kita tuh ngegas banget tuh. Kita masukin 18 pemain asing, ya kan, kami beberapa lokal di Liga 1, 2, 3. Akhirnya kan mungkin keteteran pusing kan. Nah, beberapa pemain di tengah musim ini banyak yang dievaluasi gitu bahasanya. Ya kita fokus ke situ dulu. Terus emang kita nggak mau ngejar deal baru di musim ini karena di transfer windows ini karena kompetisinya tinggal bentar lagi. Secara nilai dan secara durasi itu kurang menarik buat pemain Gitu, asing ya. baru. Itu 18 pemain pada Awal bursa musim. transfer awal musim ya? Ya, yang sekarang kita mungkin ada 3-4 lah, 3. Yang 3 pemain baru? asing baru ya. Berarti 21. Tapi kan yang keluar ada banyak juga yang di tengah ini. Oh Ya. iya. Itu dia yang tadi saya bilang harus kita fokus sama yang evaluasi di tengah musim ini. Ada beberapa yang dari 18 itu yang keluar, kita gantiin yang baru. 3 kayak Wonder Luis di PSS, Xavi di PSIS, dan satu lagi pemain Asia. Terus contohnya kayak yang di loan kan kayak si Wilson ke Persela, Jabar ke Persiraja. Oke. Yang dievaluasi kayak pemain Persita tuh ada Miter, pemain Persik, terus pemain Persiraja 2. Jadi ngurusin itu dulu sama pelatih PSIS yang kemarin hampir mau dievaluasi tapi keputusan terakhirnya nggak jadi kan. Jadi itulah. Ya, 16 pemainnya itu dari Mas Agi sendiri ya? harusnya 20-an sih. Harusnya 20. Ya, kalau saya hitung ya. Kalau nggak dievaluasi kemarin nih. Ya. Jadi kan Berarti berapa hampir persen tuh? seperempatnya. 25% lah ya. 25% ya? Ya, Wow. bisa sih. Banyak banget berarti. Ya, Ya? makanya kalau sekarang ini dominasi lagi kan serakah nanti pikirannya. Gitu ya. Ngalah dulu. Nanti ngalah dulu nanti next season awal musim baru gas lagi. Bisa begitu aja orang tanpa tiba-tiba tanpa license, tanpa ini tiba-tiba jadi agen gitu. Jadi gini, dari tahun saya lupa ya. Ada di FIFA, rules FIFA sekarang semuanya bisa jadi agen kok. Mas juga bisa. Oh gitu. Ya, Tanpa lisensi. license. Udah dihapusin itu. Juga walaupun FIFA udah ngapus, setidaknya tuh disupport sama federasi kita. Karena di luar negeri, misalnya FAM Malaysia license agent gitu kan udah ada tesnya. Nah di sini belum, makanya Mas juga besok telepon Pak Yoyok tadi agen itu bisa juga kan gitu. Contohnya gitulah gitu ya. ibaratnya. Karena kalau kita baca ya berita-berita di luar kan, kalau agent-agent di luar tuh di Eropa khususnya ya, Itu beda. atau klub di Eropa mereka sampai kirim talent scout sendiri ke misalkan ke Brazil, ke Argentina atau kemana gitu untuk klub ya. melihat performa seorang pemain juga gitu kan.
Nah kalau Mas sampai berbuat seperti itu nggak sih? Ngirim orang ke sana, ke sini, ke sana. Tadi kesini yang gitu. saya bilang ini tuh kan dari networking itu kan teman saya banyak di Korea ada, di Australia ada, di Eropa ada, di Amerika Latin ada. Orang-orang terpercaya ini yang jadi talent scouting kita. Oh gitu. Iya. Mereka bukan agent, mereka talent scouting. Talent scouting ya. Saya juga punya talent scouting. Kadang-kadang misalnya nih, mereka butuh, kalau seumpama ya, mereka butuh pemain Indonesia gitu. Buat abroad, misalnya pemain timnas yang bagus kemarin, AFF. Terus bisa minta bantuanku buat cari. Sering, kayak kemarin nih AFF, banyak yang nanyain si Arhan sama si Dewangga, contohnya gitu ya. Iya. Banyak. Decide to sign this player or no gitu. Oke. Gitu. Jadi enggak kemudian oke saya yang kontak karena dia udah punya pemain, udah punya agen, saya rebut nih gitu. Karena saya yang ada klub luar nih mau kontrak si nggak bisa. ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada kontrak perjanjiannya antara dia sama pemain timnasnya. Nah, Pemain timnas kan ada yang dia bawa agen terkenal yang ke luar negeri itu kan. iya, Dusan. Ya Dusan. Itu jadi Dusan kan membawahi pemain-pemain yang ke Eropa, yang abroad. Iya. Witan, Egy, terus siapa lagi? Ya pokoknya itulah Witan, Egy, siapa lagi gitu kan. Salah satunya Arhan. Ya udah sama dia lah gitu. Nggak bisa kita rebut karena ada perjanjiannya, ada perjanjian antara dia sama pemain. Jadi sama aja kayak dia dengan klub gitu ya, ada Ya, kontrak betul. jangka waktu. Kamu jadi agen saya eksklusif selama berapa tahun ke depan gitu ya. Hak-haknya apa, kewajibannya apa gitu. Oh, gitu. Bersama jadi nggak bisa saling rebut kecuali sudah selesai. Bawahnya tanya ini sama si anak ini gitu yang tadi kontrak sama agen. Sama dia sampai kapan gitu. 2000 misalnya 2000 sekian, 2020 sekian. Tungguin aja. Itu pun kalau nggak diperpanjang dan dia nggak betah atau gimana gitu. Atau pengen mengakhiri kerjasama bisa juga gitu. Saya pernah nggak mengalami kayak gitu? Apa tuh? Maksudnya diserobot orang atau Mas Agi yang menyerobot gitu? Pernah juga, dua-duanya pernah. Pernah? Iya pernah, dua-duanya pernah. Terus gimana itu? Hubungannya maksudnya dengan si agennya? Kalau diserobot, kita lihat dulu yang kalau diserobot tuh ikhlas aja sih sebenarnya tuh saya ikhlas aja, nggak penting banget gitu, nggak begitu peduli. Karena lihat pemainnya, kalau pemainnya itu potensial, oke lah saya sayang banget gitu kan, atau pemainnya baik, loyal atau royal gitu, saya sayang banget lah, saya pegang banget gitu. Tapi kalau pemainnya udah kayak gini kan, kita nggak bisa nyalain agennya juga, pemainnya juga dong. Mas, kalau gitu soal ini ya, nilai apa tuh? Nilai kontrak pemain itu biasanya gimana sih menentukannya, Mas? Karena udah lumayan maksudnya udah pada tahu lah, saya udah tahu lah bagaimana industri sepak bola Indonesia. Sudah tahu tuh budget Indonesia. Klub ini budgetnya berapa, klub ini budgetnya berapa, saya udah tahu. Umpama yang request klub ini, jadi saya cari pemain yang budgetnya kisaran di range-nya klub ini gitu. Bukan pemainnya yang saya tanyain kamu mau berapa. Saya nawarin kamu mau segini nggak? Gitu. Yes or no, take it or leave it tadi. Agent itu biasanya dia dapat berapa persen sih dari nilai kontrak pemain? Kalau itu tergantung sih Mas. Beda-beda. Setiap pemain beda-beda, setiap kontrak beda-beda. Nggak ada persentase, kadang-kadang pakai persentase, kadang-kadang pakai net, kadang-kadang dari klub, nggak dari pemain, bisa juga. Oh gitu. Ya. Kadang-kadang ditanggung sama klub, kadang-kadang ditanggung sama pemain. Ya. Oh gitu. Dan klub kalau ngasih pun nego-negoan lagi. Nggak berdasarkan kontrak. Kontraknya segini. Ya, katakanlah 10 gitu ya. 10 gitu ya. Kontraknya pemain 10. Agennya berapa nih? Terserah nego-negoan lagi. Beda dari ini. Pernah nggak sampai bener-bener nggak dapat apa-apa? Dari pemain? Iya, dari deal-dealan itu. Gitu. Pernah. Nggak dapat sama sekali, zero gitu. Zero ada. Serius. Zero, literally zero. Apa? Ya apa-apa. Experience yang dapet. Oh, experience ya. Oke. Berarti kita jangan sama orang ini lagi kan gitu. Oh, gitu aja sih. Jangan ya. sama klub ini lagi. Bukan gitu. klub, pemainnya yang pemainnya yang nggak sesuai komitmen. Kalau Mas Agi sendiri ada nggak Apa? punya rencana untuk
mempromosikan pemain Indonesia yang muda-muda ini Ke sana. Ke Iya, sana. Ada sih Mas. Tapi nggak segampang itu jalurnya karena harus butuh networking lagi yang kuat dan harus ke sana langsung kalau bisa. Oh begitu. Iya. Itu lebih apa ya? Lebih terjal jalannya. Lebih terjal jalannya. Nggak bisa cuma Gimana? kontak agen di sana gitu, misalkan di Liga Belanda. Bro, saya punya pemain nih bro, gitu. Bagus nih bro, gitu. Kembali lagi, bagaimana bisa dipercaya dari negara Indonesia sekarang? Oke, kemarin main AFF bagus walaupun kalah. Tapi AFF tuh bukan skala besar kan, bukan skala Iya. turnamen FIFA besar. Misalnya ada orang Belanda tadi, mau main Indonesia. Sekarang bisa aja, sekarang coba kalau di logika memang ngambil pemain yang benar-benar kualitasnya atau memang buat cari market kan gitu. Karena tadi yang seperti Mas bilang, banyak klub yang ngambil pemain Indonesia buat naikin follower. Seperti itu, buat jualan branding klub mereka sendiri. Karena dengan adanya pemain Indonesia, Iya. followernya naik. Ada yang punya pemain Indonesia tapi nggak pernah dimain-mainin, Banyak, gitu kan? banyak. Cuma untuk ningkatin followers doang. Gitu Itu yang ya. tadi saya maksud. Mana ada sih secara sehat, akal sehat aja. Mana ada sih ada pemain klub Indonesia deh. Mana ada sih yang mau ngambil pemain Timor Leste yang di bawahnya gitu kan? Iya. Kan nggak ada. Kenapa pemain Indonesia kok asingnya dari Brasil, dari ini? Kenapa nggak ada yang dari Timor Leste atau dari San Marino, negara yang kecil-kecil gitu? Oke, karena wawancara kita sudah cukup panjang. Terima kasih banyak Mas Agi atas waktunya. Ini salah satu orang yang paling sibuk dan mendekati juga penutupan bursa transfer Liga 1. Sudah bersedia datang ke kantor kita, Tempo. Sampai ketemu mungkin di lain kesempatan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya Febrian dari Des Bola dan Sport Tempo. Sekian saja edisi Ngobrol Redaksi kita kali ini. Bye-bye. Salam olahraga.